Assalamualaikum Bang Bro. Saya saya mau share atau membagikan pengalaman yang menurut saya ini penting ya, buat pemula maupun yang udah melakukan sudah menjadi mekanik lah. Ini penyakit yang sebenarnya kalau buat saya sendiri sih penyakit yang umum, sering saya temui penyakit-penyakit, tapi mungkin bagi teman-teman ini suatu penyakit yang langka atau jarang. Nah, motor beat ini di depan saya ini kan ada motor beat, itu susah hidupnya. Yang pertama, yang kedua itu kadang berbet di tanjakan, ketika dipakai kenceng kadang berbet, kadang tiba-tiba mati di jalan, itu penyakitnya. Sampai-sampai ini motor beat ini udah diganti pakai karbu RE King. Nah, lihat tuh ya, karbu RE King. Nah, tapi penyakitnya nggak kunjung sembuh. Kira-kira apanya? Jadi menurut saya penggunaan karbu yang bukan speknya kayak gini itu sebenarnya itu tidak menjadi langkah yang bagus ya, atau bukan solusi terbaik. Sebenarnya penggantian karburator itu bagusnya itu standar. Kalau motor itu hanya untuk dipakai biasa-biasa aja, kecuali untuk hyper speed dan lain-lain, nah mungkin itu beda lagi ceritanya. Nah, langsung ke poinnya aja. Jadi penyebabnya itu apa? Kenapa motor ini kok susah hidup? Nah, ini loh, yang paling sering itu penyakit seperti ini itu. Nah, harusnya ini ketika diganti karbu kan udah normal. Kenapa nggak normal? Yang paling sering dialami motor-motor jenis seperti ini itu biasanya penyakitnya di keran otomatis. Ya, saya mau memberikan sedikit contoh aja penyakit. Kenapa saya bisa nebak motor ini di keran otomatisnya? Gini, ini contoh ya. Motor ini hidup ya, hidup. Coba ya, saya kontak gini. Hidup. Nah, ini hidup ya, hidup. Tapi tadi kesini tuh mati. Ini udah saya hidupkan, yang jelas maksudnya udah ada sedikit sentuhan lah ya, yang membuat motor ini hidup. Tapi motor ini tidak hanya harus hidup, tapi harus normal dan seterusnya gitu loh. Nah, gini loh. Ini saya kan udah tahu penyakitnya karena sudah saya sentuh lah istilahnya ya. Nah, kenapa saya nebak ini kerannya, tapi untuk kerannya itu belum saya apa-apakan ya. Gini, ini contoh sedikit aja. Nah, ini kan selang bensin, ini selang penghisapan ya. Kalau Anda pengen tahu, gini, ini selang bensin ya kan. Ketika dihisap itu kan harus keluar bensin. Apakah ini nggak keluar Kang Bro? Ini saya hisap ya, ini kan nggak keluar bensin ya. Ketika selang ini nggak saya hisap, ketika saya hisap dia keluar bensin. Nah, keluar kan, keluar ketika saya hisap. Tapi beda ceritanya ketika motor ini dihidupkan. Biasanya pada umumnya motor-motor seperti ini ketika dihidupkan gini ya. Nah, ini kan ditaruh sini biar nanti ketika mesin hidup dia bisa menghisap udara melalui selang penghisapan ini yang dilanjutkan ke keran otomatis atau membran otomatis. Nah, nanti ininya ngucur ya. Biasanya enggak usah mesin hidup, diengkol-engkol berapa kali ini ngucur ya kan. Nah, ini coba saya hidupkan ya mesin. Nah, coba saya hidupkan. Nah, ini mesin hidup. Nah, tapi ini lihat, enggak ngalir Kang Bro. Ini mesin hidup, hanya ada tetesan seperti ini. Nah, coba cek gas ya. Dia hanya netes-netes kayak gini aja, ya kan? Dia hanya netes-netes. Nah, saya matikan. Normalnya ketika kita lakukan kayak gini, dihidupkan motornya itu deres kayak ketika saya hisap gini. Ini contoh ya, saya hisap ya. Ini contoh aja. Nah, ngalirnya harus kayak gitu, deresnya. Sebenarnya hisapan dari mesin sini dengan hisapan mulut itu lebih deres hisapan mesin.
ya, karena tenaga dari mesin, nah daya hisap dari mesin itu tidak terbatas selama motor itu hidup, ya kan. Kalau dari mulut kan terbatas, wes mengkis-mengkis ya wes kan gitu ya. Nah tapi kan lucu ya, ketika saya hisap ini ngalir terus, tapi dihisap mesin kok nggak ngalir terus. Nah itu makanya penyakitnya di keran bensin ini menurut saya, karena penyakit-penyakit kayak gini itu penyakit kamuflase. Dia mengalir tapi hanya tetesan-tetesan kayak gitu. Jadi ketika motor kayak gini itu dipakai santai pelan gitu kan, hidup aja, karena antara RPM mesin dengan tetesan ini tuh ya, masuknya BBM dengan keluarnya BBM itu masih bisa mengimbangi. Tapi ketika motor itu agak dipakai kenceng atau dipakai mendaki, pasti terjadi keterlambatan, karena ketika BBM itu membutuhkan banyak, ini keluarnya tetap gitu-gitu aja, ya kan, bisa dipahami. Berarti ini masalahnya di keran. Nah penyakit seperti ini itu tidak hanya dialami motor Beat aja, bisa Vario, bisa Jupiter, bisa Karisma, bisa Smash ya, yang jelas motor yang menggunakan keran otomatis. Nah ini dipengaruhi oleh vakum atau pegas diafragma di keran otomatisnya, itu letaknya di sini kalau Beat. Nah ini di sini di bawah tangki ini, nah ini ada kayak tongolane kayak gini. Nah ini letaknya di sini ini. Nah itu daya hisapnya udah berkurang, jadi vakumnya itu udah mulai keras, jadi ketika dihisap itu nggak bisa bagus. Nah gitu. Jadi cara solusinya ya gampang, diganti yang baru, usahakan yang original, karena kalau bukan original itu penuh dengan resiko ya. Tapi memang terkadang original itu susah. Yo yang penting jangan biarkan penyakit seperti ini apa ya, dibiarkan berlalu-lalu dibiarkan terus menerus. Ini bahaya di jalan, apalagi kalau yang pakai ibu-ibu. Misalkan ganti kerannya, kalau nggak ada yang ori ya gimana lagi, pakai yang aftermarket. Tapi usahakan cari yang merek bagus, jangan nanti ketika kita menggunakan merek yang nggak bagus, itu dua-duanya antara selang penghisapan dan selang bensin ini keduanya keluar. Biasanya kalau yang aftermarket kayak gitu keluar, akhirnya motor malah menjadi boros dan berbet-berbet karena di sini juga keluar BBM. Itu penyakit yang sering saya temui. Kalau kita mau ganti original ini juga harganya ya lumayan mahal, 200 ribuan bisa tembus. Nah bisa juga kalau tidak mau, kalau saya ya itu saya bikin los di sini, dijebol kerannya. Di video-video saya sudah pernah ya. Jadi di dalamnya itu kita bor jebol, jadi BBM itu langsung los terus, los ke sini, yang bagian sini kita sumbat. Ataupun bisa dibikin los terus nanti dikasih keran lagi otomatis atau keran manual di bagian sini. Itu ya. Mungkin gitu aja sharing yang bisa saya bagikan.